4 tahun lalu, sebuah tragedi kelam mengguncang sebuah desa kecil yang tenang yang dikelilingi ladang padi dan hutan. Di tengah kabut malam, seorang wanita muda bernama Rena yang dikenal cantik dan lemah lembut ditemukan tergantung di sebuah pohon besar tak jauh dari pematang sawah. Pohon itu berdiri sunyi, tegak menjulang, dan menjadi saksi bisu atas keputusannya yang menyayat hati. Saat itu, Rena sedang hamil muda. Di balik wajahnya yang sering menunduk malu, tersimpan beban besar. Rasa takut mengecewakan kedua orang tuanya dan aib yang akan menimpa keluarganya. Pria yang membuatnya hamil adalah kekasihnya sendiri, seorang pemuda dari desa seberang. Pemuda itu berjanji akan menikahinya, namun semua itu hanya dusta. Ia pergi dengan alasan mencari uang, padahal keluarganya orang berada dan lebih mementingkan pendidikan kuliah anaknya ketimbang tanggung jawab pada Rena. Di tengah kehamilannya yang semakin sulit disembunyikan, tekanan dan rasa malu menjerat batinnya. Malam itu, di bawah sinar rembulan separuh, ia melangkah ke pohon besar di ujung desa dan mengakhiri hidupnya dengan seutas tali. Keesokan paginya, warga menemukan tubuhnya tergantung, dingin, dengan angin pagi yang bertiup pelan seolah turut berduka. Setelah kepergiannya, desa itu tidak lagi sama. Selama beberapa minggu, arwah Rena gentayangan. Beberapa warga melihat sosok perempuan berambut panjang berkeliaran di dekat pohon itu. Kadang terdengar suara isak tangis, kadang tawa lirih yang membuat bulu kuduk bernyanyi. Namun, setelah keluarga dan warga melakukan doa bersama, arwah itu tak pernah lagi terlihat. Semua mengira Rena telah tenang di alam sana. 4 tahun berlalu, desa itu kembali tenang. Hingga pada suatu siang, seorang pria bernama Ferry tiba di desa tersebut. Ia perantau dari desa seberang untuk mencari pekerjaan tetap. Dengan ransel besar di punggung, ia langsung ke rumah kepala desa. Ferry memperlihatkan identitasnya dan meminta izin untuk tinggal. Kepala desa menyambutnya dengan ramah, bahkan menawarkan rumah milik anaknya yang kini sudah menetap di kota. Rumah itu kosong, Nak. Letaknya memang agak di ujung desa, tapi nyaman. Hanya saja listriknya tidak ada. Setelahnya kepala desa mengantar Ferry ke rumah itu. Di situ ada lentera dan minyak tanah. Kalau minyak tanahnya habis, kamu boleh menggali tanah di belakang rumah ini. Ferry spontan menjawab, "Untuk apa, Pak?" "Agar bisa menghasilkan minyak tanah." Ferry dengan tertawa menjawab, "Walah, kukira apaan, Bapak ini ada-ada aja." Tawa mereka pecah siang itu. "Kalau ada apa-apa, datang saja ke rumah," ucap kepala desa. Rumah itu sederhana, berdinding papan, memiliki beranda sederhana di depannya menghadap jalan tanah. Di siang hari, udara desa begitu sejuk dan menenangkan. Di malam hari, jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan katak saling berlomba, dan hembusan angin malam yang menemani. Hari-hari pertama Ferry terasa biasa saja. Ia sibuk dengan pekerjaan membantu kepala desa di ladang, kadang berbincang dengan warga tentang tanaman, dan bermain dengan anak-anak. Semua tampak tenang, hingga malam ke-7 ia tinggal di sana. Malam itu sekitar pukul 11 malam, Ferry mendengar suara tawa lirih seorang wanita dari arah jalan tanah di depan rumah. Tawa itu bukan tawa seram, tapi tawa lembut, seperti tawa seorang gadis muda yang bahagia. Ia sempat mengira itu warga yang lewat. "Siapa yang tertawa tengah malam begini?" tanyanya dalam hati. Dengan rasa penasaran, Ferry akhirnya keluar. Di sana, ia melihat sosok wanita muda cantik berdiri di pinggir jalan. Rambut hitamnya panjang terurai, wajahnya cantik, matanya bening seperti embun pagi. Gadis itu menatapnya sambil tersenyum. "Maaf, malam-malam begini kamu..." Ferry mencoba menyapa. Wanita itu tertawa pelan. "Aku hanya lewat. Desa ini tenang ya." Ferry mengajak wanita itu berbicara di beranda rumah. Mereka berbicara sedikit lama tentang ia datang ke desa itu, tentang kehidupan, tentang masa depan. Ferry merasa nyaman berbicara dengannya, seolah gadis itu punya kelembutan yang sulit dijelaskan. 3 jam berlalu, gadis itu berpamitan. "Besok malam kita bertemu lagi ya," katanya pelan sambil melangkah pergi menyusuri jalan gelap. Ferry mengangguk, hatinya bergetar entah kenapa. Keesokan malamnya, wanita itu datang dengan senyum lembut dan suara halus yang membuat Ferry lupa waktu. Benih cinta tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Ia mulai menunggu kehadirannya setiap malam. Kadang mereka berbicara di beranda rumah, kadang berjalan ke arah pohon kayu tempatnya mengakhiri hidup, yang hanya diterangi cahaya bulan samar yang tertutup awan hitam. Semuanya terasa nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Hingga pada suatu malam saat wanita itu datang, mereka berbicara sederhana. Namun, gadis itu tiba-tiba menangis. Suasana malam itu terasa sunyi, hanya suara angin dan daun-daun yang bergoyang pelan. Di beranda rumah, gadis itu duduk menunduk. Matanya basah menahan sesuatu yang berat di dadanya. Perlahan, suaranya bergetar, lalu menangis. Ferry, aku ingin jujur padamu."
Sebenarnya aku hamil, Ferry. Pria itu tinggal di desa seberang. Dia meninggalkanku. Ia bilang ia akan kembali, akan menikahiku, tapi semua bohong. Katanya ia keluar desa hanya untuk mencari uang. Nyatanya dia pergi ke kota, melanjutkan kuliah dan melupakanku begitu saja. Aku takut, Ferry. Aku malu pada keluargaku. Aku sudah membuat aib. Kalau mereka tahu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Gadis itu terus menangis, bahunya bergetar hebat. Hanya suara tangis dan angin malam yang menjadi saksi kejujuran yang akhirnya terucap dari hati yang hancur. Ferry terdiam sejenak. Ia merasa iba dengan apa yang menimpa gadis itu. Matanya menatap dalam ke mata gadis itu. Ia melihat kepedihan yang tulus, luka yang membekas namun sulit disembuhkan. Sudah, jangan nangis. Jika takdir mengizinkan, aku akan menjagamu. Gadis itu menangis haru. Tapi, tolong jangan beritahu ke siapa-siapa dulu tentang hubungan kita. Dan jangan bilang dulu, jika kita bertemu, tolong. Aku sangat takut. Ferry dengan senyum lembut, matanya berkaca-kaca sesedikit menitikkan air mata. Ia meraih tangan gadis itu, lalu memeluknya. Tenanglah, kita jalani saja dulu sampai waktunya tiba. Gadis itu menatapnya dengan senyum menangis. Terima kasih. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin erat. Gadis itu datang setiap malam dan Ferry semakin mencintainya. Ia tidak peduli masa lalunya, tidak peduli dengan kehamilannya. Ia hanya tahu bahwa ia ingin membuat gadis itu bahagia. Ia bahkan sempat mengatakan, "Kalau kamu ingin, aku akan menikahimu. Aku tak ingin melihatmu menanggung beban besar ini." Mereka pun bertemu setiap malam, tapi Ferry tak pernah merasakan hal-hal aneh. Suasana malam semakin hening dan dingin. Suara jangkrik makin menari memecah kesunyian malam. Mereka bercerita tentang nama bayi. Ferry mengatakan jika bayi ini lahir, ia beri nama Kasim. Rena tertawa kecil. Apakah tidak ada nama lain, Mas? Ferry tertawa gembira. Aku hanya bercanda. Mereka bercerita hal-hal lain sambil kuda-kudaan gitu. Jangan salah paham dulu. Maksudnya, wanita itu duduk di pangkuan Ferry, pas kaki Ferry terangkat-angkat. Jadi, wanitanya ikut terangkat-angkat juga kayak kuda sedang berlari. Setelahnya mereka masuk kamar dan terjadilah bom nuklir. Rumah berguncang hebat bagai diguncang gempa dahsyat berkekuatan 90 skala Richter. Setelahnya mereka duduk santai. Ferry merasa bahagia banget. Jadi kembar dong si dedek bayinya. Sementara di dapur, Rena membuatkan secangkir teh. Setiap malam mereka kini bukan hanya percakapan, tapi kehangatan dua hati yang saling menyembuhkan rasa. Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Suatu siang ketika Ferry sedang berbincang dengan seorang warga di balai desa, seorang pria paruh baya menghampirinya, Pak Retno. Ferry memintanya untuk membantu menyediakan bibit padi hitam, bukan gagak hitam ya, untuk ditanam dan dijadikan bibit. Beberapa malam kemudian Pak Retno datang ke rumah Ferry untuk menyerahkan bibit padi tersebut. Namun saat ia sampai di depan rumah Ferry, langkahnya terhenti. Ia melihat Ferry duduk di beranda bersama seorang gadis. Gadis yang sangat ia kenal, keponakannya sendiri. Tubuhnya mendadak kaku. Bibit padi yang ia bawa hampir tumpah dari tangannya. Rena, panggilnya berat. Gadis itu menoleh, matanya membesar, bibirnya bergetar. Paman, balasnya pelan. Suasana mendadak beku. Ferry hanya menatap keduanya bingung. Dengan tangan gemetar, bapak itu menyerahkan padi pada Ferry. Setelahnya, tanpa sepatah kata, Pak Retno segera berbalik dan pergi tergesa-gesa. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Ia tahu, keponakannya itu telah mati 4 tahun lalu di pohon tua dekat pematang sawah, tak jauh dari tempat tinggal Ferry. Malam itu, kabar tentang siapa sebenarnya wanita yang sering bersama Ferry sudah tersebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai membicarakannya secara diam-diam. Ada yang takut, ada juga yang kasihan. Wajah cantik wanita itu yang selama ini begitu lembut, kini mulai diingat oleh warga sebagai sosok yang telah lama meninggalkan dunia. Namun di sisi lain, Ferry tidak mengetahui hal itu. Malam itu, sekitar jam 11 malam, udara begitu dingin. Ferry duduk santai di beranda depan rumah, menunggu ayang bebnya datang. Saat wanita itu datang, Ferry merasakan dirinya sebentar lagi akan menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu.
Mereka bercerita tentang dunia ini datar atau bulat, tentang dunia jin fiksi atau hoaks. Setelah merasa bosan berbicara karena kehabisan bahan, lalu bahan bakar asli menyala. Malam semakin larut. Aku sendiri, tiada hujan dan tiada angin, kini ku sendiri. Hujan semakin deras. Di malam ini, astaga, kok jadi lirik lagu ini? Siapa yang tukar ini?